Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat putu Belanda lumer ya teman-teman, dengan isian keju dan juga luar bertabur dengan keju, yang membuat rasanya juga semakin gurih dan juga pastinya semakin enak. Nah, untuk bahan pertamanya, untuk bahan pembuat fla kejunya, saya di sini menambahkan ada 50 gram gula pasir, yang saya tambahkan juga dengan 40 gram maizena ya teman-teman, atau tepung jagung. Lalu di sini saya tambahkan juga dengan susu bubuk full cream sebanyak 15 gram. Lalu kita tambahkan juga dengan vanili atau juga bisa dengan vanila ya teman-teman semua, tergantung selera teman-teman semua. Kalau saya mix antara vanila dan juga vanilinya. Lalu saya aduk dengan menggunakan whisk ya teman-teman. Lalu di sini saya tambahkan juga dengan 4 sendok makan susu kental manis merek apapun juga bisa teman-teman. Tergantung selera dan stok teman-teman di rumah. Kita masukkan sebanyak 4 sendok makan. Nah, setelah masuk susunya seperti itu, lalu kita tambahkan juga dengan air putih biasa sebanyak 200 ml teman-teman semua ya. Jadi kita akan buat flanya ini rasa keju ya teman-teman. Nanti saya tambahkan juga dengan 150 gram keju spready ya teman-teman, atau keju cheddar juga bisa. Nah, setelah tercampur rata, kita panaskan di atas kompor. Kita aduk-aduk rata seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai ada bagian yang menggerindil ya teman-teman semua. Kita aduk-aduk rata. Ya, seperti itu teman-teman. Ini kita buat flanya dulu teman-teman. Nanti kita buat cake-nya untuk bikin putu Belandanya. Nah, setelah hangat seperti itu, lalu kita masukkan keju spready-nya atau keju lelehnya sebanyak 150 gram ya teman-teman semua. Kalau mau ditambah juga bisa supaya rasanya lebih ngeju lagi teman-teman. Ini harus tetap kita aduk sampai dengan dia licin atau mengental ya teman-teman semua ya, supaya tidak ada bagian yang gosong di bagian bawahnya. Kita aduk rata seperti itu sampai benar-benar dia mengental dan juga tidak lengket di dasar pancinya ya teman-teman semua ya. Jadi ngaduknya agak cepat sampai dia menggelembung seperti itu. Kita aduk-aduk rata. Nah, setelah mengental seperti itu, nanti kita biarkan, kita matikan apinya dan kita biarkan sampai dengan dia dingin. Nah, konsistensi seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita buat cake-nya. Di sini saya ada margarin 120 gram. Saya tambahkan juga dengan gula halus sebanyak 120 gram atau bisa dikurangi jika kurang suka manis. Lalu saya tambahkan juga dengan vanili bubuk dan juga vanili cair. Saya masukkan. Lalu kita mixer ya teman-teman. Kita mixer dulu gula dengan margarinnya sampai dengan dia mengembang pucat putih ya teman-teman semua. Nah, sambil kita juga siapkan 2 butir telur yang sudah kita pecahkan. Nih, sampai putih pucat seperti itu teman-teman semua ya. Kita aduk-aduk rata. Dan kita tambahkan dengan 2 butir telur. Satu dulu kita masukkan, kita mixer dulu. Kita ratakan sampai benar-benar dia rata. Lalu saya tambahkan lagi dengan 1 butir. Jadi total yang dipakai adalah 2 butir kuning telur ya teman-teman semuanya, bukan telurnya tapi kuning telur. Kita tambahkan juga dengan tepung terigu sebanyak 160 gram. Bisa memakai tepung terigu berprotein rendah atau juga berprotein sedang ya teman-teman semua ya. Kita aduk rata. Seperti itu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai dengan dia rata.
Setelah itu kita tambahkan juga dengan susu cair. Kita bisa memakainya sekitar 2 sampai dengan sendok makan ya teman-teman semuanya, untuk membuat adonannya itu jangan terlalu kental. Jadi agak sedikit encer. Nah, setelah jadi seperti ini, kita siapkan piping bag ya teman-teman, atau plastik segitiganya kita siapkan. Lalu kita masukkan adonan cake itu ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Ini untuk mempermudah kita men-split atau memasukkan adonan cake-nya ke dalam cetakan. Di sini cetakannya bisa memakai cetakan khusus untuk putu Belanda. Kalau saya memakai cup ya teman-teman, cup untuk cupcake itu saya pakai cupnya yang seperti ini teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai cup yang lebih kecil juga bisa. Dan kita splitkan dulu di bagian bawahnya teman-teman semua ya. Di bagian dasarnya kita tutupin dengan adonannya seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan di bagian pinggir. Jadi dia tidak full satu cup itu diisi dengan cake-nya, tapi di pinggirnya, di tengahnya kita isi dengan flak kejunya tadi yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Seperti itu. Sampai atas. Dan kita lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman semua ya. Kita lakukan sampai dengan. Nah, jangan lupa juga kita bisa kasih topping. Di sini saya menggunakan toppingnya ada keju dengan menggunakan kismis nanti teman-teman semua ya. Tapi opsional bisa menggunakan almond slice juga bisa. Nah, setelah diisi bagian pinggirnya, lalu kita isi tengahnya dengan menggunakan fly, juga kita taruh di dalam piping bag ya teman-teman semua ya. Seperti itu, seperti ini kita masukkan di tengahnya. Nah, setelah itu, setelah terisi semua, lanjut kita akan menoping ya teman-teman. Kita kasih keju parut, kayak kalau saya suka yang agak banyak keju parutnya biar makin sedap ya teman-teman semua ya. Kita taruh. Ya, seperti itu teman-teman. Mantap ini ya teman-teman, banyak kejunya. Lalu kita tambahkan juga dengan, kalau mau seperti ini juga bisa, tapi kalau mau ditambahkan dengan kismis untuk mempercantik looknya juga bisa ya teman-teman semua ya. Kita taruh kismisnya di atasnya. Ya, seperti itu. Kita taruh sampai dengan semua kismisnya terpasang. Nah, sembari kita memasang kismis, kita panaskan juga oven. Suhunya di sini saya pakai 170 derajat api atas bawah. Lama memanggangnya sekitar 25 sampai dengan 35 menit ya teman-teman, tergantung oven semua kalian masing-masing. Kita oven, dan ini dia penampakan dari keluar oven ya teman-teman. Rasanya dan wanginya juga semeriwing. Enak banget. Penampakannya cantik ya teman-teman, dengan kismisnya dan juga taburan kejunya yang menguning di atasnya. Ini cocok banget disajikan di acara keluarga. Nah, ini dia penampakan dari putu Belanda flak keju yang lumer ya teman-teman semua. Bagi teman-teman semua, sekali lagi jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya, karena akan ada video selanjutnya saya upload di